Aceh, belajarlah dari Papua. Dalam beberapa hari ini, tiba-tiba saja aku baca berita dari CNN hingga BBC, koran Serambi serta Waspada. Beritanya menyebar ke luar negeri melalui internet di alam maya. Berita jauh dari Manokwari, sahabat Aceh, bangsa Papua. Sudah terjadi berkali-kali situasi di Papua mulai membara. Rakyat di sana mulai unjuk gigi, turun ke jalan bersama mahasiswa. Inilah yang sangat dinanti-nanti bangsa Papua, rumpun Melanesia, itu semua demi harga diri karena dizalimi Indonesia Jawa. Mahasiswa Papua sangat pemberani, terutama mereka yang di Surabaya. Meskipun mereka diintimidasi, solidaritas mereka luar biasa. Lihat saja apa yang terjadi, dari pejabat sampai rakyat jelata. Mereka bersatu untuk demonstrasi melawan penjajah Indonesia Jawa. Inilah yang menjadi bukti mereka membela demi bangsanya. Tidak peduli akibat terjadi, mahasiswa Papua gagah perkasa. Mungkinkah nanti ada revolusi Papua bintang Kejora? Jika itu memang terjadi, jangan lupakan kami Aceh Sumatera. Lebih Papua di luar negeri, sampai PBB yang ada di Jenewa. Begitu juga PB yang satu lagi, kantor pusatnya di New York sana. Bila Aceh hendak berdiri sendiri, belajarlah dari bangsa Papua. Sudah 14 tahun MOU Helsinki. Sekarang apa yang telah dirasa? Mulai dari saat ini, kuatkanlah civil society. Aktivis sipil susun strategi untuk melawan hegemoni Jakarta. Buka mata, buka komunikasi. Lihatlah Papua semakin nyata. Aceh sendiri, tunggu apa lagi? Puluhan tahun ditipu, tidak pernah jerah? Mungkin kalian punya teori sendiri. Indonesia itu seperti Yugoslavia. Indikatornya krisis ekonomi, lama-kelamaan akan bubar juga. Kalau teori itu dijadikan filosofi, apakah kalian siap sedia? Siapa tahu di kemudian hari, Indonesia itu akan tinggal nama. Geopolitik dunia tidaklah pasti, bukan juga seperti matematika. Rumus politik di zaman kini, semuanya demi kepentingan semata. Walaupun demikian, saudara-saudari, bangsaku Aceh dimanapun berada, meskipun kita berbeda generasi, jangan pernah berhenti melawan Jakarta. Mulai dari sekarang, siapkan generasi baru intelektual adanya, bukan generasi hobi di kedai kopi yang tujuannya menggosip belaka. Perjuangan Aceh masih panjang sekali. Perlu sekali sumber daya manusia. Tidak lupa juga biaya ekonomi untuk menunjang kegiatan kerja. Perkara ekonomi adalah kunci. Itu adalah permasalahan utama. Karena itu memerlukan energi untuk menyadarkan penerima suaka. Perlu belajar dalam berorganisasi, terutama kita yang di luar negara. Begitu juga dalam berdiplomasi. Kuasai komunikasi berbagai bahasa. Jangan lupa juga masalah teknologi, supaya tak gaptek kelihatannya. Zaman modern di saat ini, itu adalah tuntutan masa. Sebelum mengakhiri pesan ini, salam perjuangan kepada bangsa Papua. Perjuangan kalian tidak sendiri, kami bangsa Aceh berada di belakangnya.